warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Widi. Selamat pagi. Mohon izin mengganggu waktunya. Tapi sebelumnya bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Pak Gus ini gimana? Alhamdulillah sehat walafiat insyaallah. Izin Pak Widi mengganggu waktunya Ya. Seperti yang telah kita bicarakan sebelumnya terkait rencana observasi ke kelas ya. Nah, Ya, tapi sebelumnya kita bicarakan dulu gitu pra observasinya terkait beberapa hal mengenai materi yang akan disampaikan nanti kepada peserta didik, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian media atau strategi yang akan digunakan nanti, kemudian target-target apa saja gitu dari pembelajaran tersebut nanti yang hendak dicapai gitu ya. Tapi yang pertama dulu mungkin tujuannya apa Pak Bid untuk nanti? Tujuan pembelajarannya mungkin Ya. ada. Ya. Ya. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, kebetulan saya itu ada jadwal matematika di bab 2 tentang rasio. Tepatnya di tujuannya peserta didik dapat menentukan satuan rasio. Oh iya ya, berarti rasio perbandingan Ya, komparasi betul. ya. Ya betul. Ya, bagus. Terus kira-kira yang akan dipersiapkan gitu ya, apa saja gitu yang dipersiapkan nanti mengenai desain atau rancangan pembelajarannya gitu. Tentu saja yang pertama, yang paling penting itu modul ajar. Oh iya. Di dalam modul ajar tentu saja ada beberapa komponen, termasuk dari Bapak juga kemarin setelah diskusi dengan saya gitu mengenai masalah-masalah yang ada di kelas saya. Terus Bapak juga kemarin membahas tentang apa itu diferensiasi, terus KSE sosial emosional. Nah, maka pada hari ini saya akan menerapkannya di pembelajaran saya seperti itu. Baik, sangat menarik ya. Jadi tiga unsur Ya. utama. Yang pertama prinsip pembelajaran diferensiasi, kemudian juga pembelajaran sosial emosional, dan upaya penerapan nilai-nilai budaya ya, nilai-nilai budaya positif pada pembelajaran tersebut. Nah, dari strategi tersebut ya, strategi diferensiasi atau prinsip berdiferensiasi, diferensiasi apa saja nanti yang hendak dimunculkan gitu pembelajaran. Untuk diferensiasi yang menurut saya cocok, yang pertama itu ya proses, proses. Nanti ada peserta didik ada kerjasama, ya, kelompoknya heterogen juga, disesuaikan dengan kemampuan awal seperti itu. Berdasarkan ini diagnostik survei ya. Ya betul. Tadi pendahuluan lah gitu. Ya, Kita lihat nanti mappingnya bagaimana. Ya, rencananya di awal saya akan menggunakan kuisis juga sebagai asesmen awal. Kenapa harus kuisis? Dengan itu anak-anak akan lebih menarik. Betul. Ketika melakukan berbasis teknologi ya, nanti inovasi. Betul. Saya sepakat sekali ya, sangat menarik ini tentunya. Dan nanti saya juga ingin melihatnya ketika di kelas gitu ya, dengan menggunakan kuisis ini, karena memang itu model pembelajaran yang pembelajaran yang sangat menarik gitu. Iya, betul. Bisa membuat anak senang karena dengan belajar menyenangkan, insya Allah target-target kita sesuai dengan tujuan yang kita harapkan itu mudah-mudahan bisa tercapai. Amin. Kemudian pada saat proses gitu ya, proses diferensiasi proses Ya. dan produk ya. ya. Nanti ada produk juga ya. Betul. Untuk prosesnya barusan kan sudah, Ya. kemudian produk atau hasil gitu ya. Terkait sistem mungkin penilaian Ya. itu seperti apa nanti yang akan diterapkan. Penilaian itu yang pertama kelompok. Nanti akan ada pembentukan kelompok sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan gaya belajarnya. Nah, saya nanti ada rubriknya untuk penilaiannya seperti itu, dan nanti juga ada penilaian untuk presentasi peserta didik untuk mendiskusikan atau menyampaikan hasilnya di depan kelas seperti itu. Oke, sangat menarik.
mudah-mudahan nanti diberikan kemudahan dan kelancaran ya. Amin. Kemudian diferensiasi ini setting kelas gitu ya, atau dibuat per kelompok atau bagaimana gitu nantinya. Dibuat per kelompok. Berdasarkan hasil ini. Yang pertama asesmen awal. Iya itu. Terus area pengembangan ya, nanti area pengembangan yang seperti apa gitu nanti yang akan dikembangkan gitu, area mana lah yang akan dikembangkan? Area yang saya kembangkan, yang mau saya tonjol khususnya untuk di kelas saya, karena permasalahannya yang sebelumnya saya diskusikan bersama Bapak itu, kelas saya itu ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Gimana aja ya, hanya mengarahkan satu orang. Maka di kesempatan kali ini kebetulan saya dapat ilmu, kemarin dapat arahan dari Bapak mengenai diferensiasi itu seperti gimana. Maka harapan saya, area yang saya ingin kembangkan pada pembelajaran kali ini itu peserta didik itu semuanya terlibat aktif. Baik itu yang berkemampuannya udah tinggi, terus siswanya yang kemampuannya menengah, bahkan yang rendah pun semuanya ikut terorganisir, semuanya ikut aktif. Yang tinggi membantu ke yang menengah juga sama seperti itu, membantu ke yang kemampuannya rendah. Nah seperti itu mungkin. Saya sepakat ya, luar biasa, bagus sekali, karena memang ini diferensiasi ini merupakan sebuah konsep atau prinsip ya, di mana di Kurmer ini, di kurikulum Merdeka ini bisa mengakomodir semua potensi gitu ya, karena peserta didik itu kan sebetulnya nggak ada gitu istilah peserta didik yang bodoh, yang kurang, yang ada kitanya mungkin belum bisa menggali potensi tersebut. Karena memang berdasarkan teori atau konsepnya dari Howard Gardner dengan multiple intelligence itu kan setiap anak itu ada cerdas di matematik, ada cerdas di kinestetik, ada cerdas di sosial, ada di linguistik gitu kan, ada juga di bidang sosio-emosional gitu ya, interpersonal gitu. Multiple kecerdasan yang disebut dengan kecerdasan jamak gitu ya, 11 kecerdasan dari Howard Gardner. Nah, muncullah prinsip pembelajaran berdiferensiasi ini. Mudah-mudahan si anak tersebut ya semua potensinya itu tergali, karena memang tidak bisa disamakan kan anak itu. Betul. Ada si A matematiknya bagus. Di sosialnya misalkan kurang. Si C misalkan spiritualnya bagus. Si D ternyata kinestetiknya, olahraganya, seninya misalkan bagus. Melukisnya juga. Betul. Kita selaku guru memang itu ada peran untuk mencoba menerapkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ini sangat menarik, saya luar biasa ya dari rencana Pak Willy ini. Mudah-mudahan ketika pelaksananya nanti di kelas bersama-sama, insya Allah saya pun akan membersamai pembelajaran tersebut, diberikan kemudahan, kelancaran, dan bisa komunikasi yang efektif gitu dengan peserta didik, agar semua potensi yang kita harapkan itu bisa terrealisasi. Nah, kemudian kira-kira dari rencana gitu ya, dari modul ajar tersebut, media apa yang akan digunakan gitu ya? Ada media, tadi kan strategi, sekarang media mungkin. Untuk media mungkin saya akan menggunakan visual, audio visual pasti. Nanti saya akan memberikan suatu video tentang materi tersebut dan manfaat dari mempelajari materi tersebut itu apa. Betul. Jangan sampai anak itu hanya tahu tentang itu tapi tidak bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya mau pengalaman pembelajaran yang benar-benar bermakna gitu, bisa digunakan lah dalam kehidupan sehari-harinya seperti itu. Nah, kalau ini betul. Jadi media memang perlu ya. Saya sepakat dengan Pak Willy dengan visual, kemudian audio visual, terutama misalkan untuk anak yang gaya belajarnya auditori, dengan media audio itu ya sangat menarik gitu ya, untuk menstimulus atau mensupport gitu, merangsang supaya potensi tersebut berkembang dan tergali ya. Kemudian visual itu seperti tayangan gambar ya, gambar itu juga cocok untuk anak visual.
Kemudian seperti presentasi tadi ya ada saya mendengar ada presentasi itu kan kinestetik gitu ya. Anak melakukan learning to do gitu, learning to live together bersama kelompoknya. Itu pun insya Allah akan merangsang dengan media tersebut, karena memang media ini kalau di teorinya ada dari Deacon's Experience gitu ya. Deacon's Experience itu kan di mana ada tingkatannya. Ketika misalkan mendengarkan berapa persen keberhasilan pembelajaran, kalau melihat berapa persen, kalau melakukan itu yang paling tinggi yang melakukan. Ya kalau presentasi insya Allah anak akan selalu memorinya itu teringat gitu dengan pembelajaran yang pernah kita lakukan bersama-sama dengan peserta didik. Kalau betul si anaknya tersebut melakukan ketika pembelajaran tersebut. Cukup menarik ini, dari strateginya juga diferensiasi, kemudian dari medianya pun semua media bisa mengakomodir kebutuhan peserta didik. Alhamdulillah saya sangat bangga ya, mudah-mudahan nanti ketika pelaksanaan itu bisa berjalan dengan lancar, dan mohon dikomunikasikan saja bila ada lain hal atau kendala gitu ya terkait rencana tersebut. Tapi untuk sekarang mungkin pada umumnya rencana tersebut sudah maksimal ya. Sudah maksimal. Dan ada satu lagi yang saya belum sampaikan. Kemarin kan kita udah diskusi tentang bagaimana cara anak itu dalam melaksanakan asesmen baik itu individu atau secara berkelompok. Ada satu lagi yang tidak kalah penting nih. Ketika peserta didik itu melaksanakan atau mengerjakan LKPD yang sudah saya bagikan dan sifatnya kelompoknya heterogen tadi, saya juga tidak lupa mengiringi mereka dengan memberikan musik relaksasi. Buat stimulus otak sosial emosional. Nah, itu luar biasa. Biar mindfulness gitu ya. Karena memang si anak juga perlu relaksasi. Betul. Ketika misalkan kita beberapa JP gitu ya, menyampaikan materi, mungkin anak merasa jenuh, merasa bosan gitu ya. Emang disitulah kita coba rangsang lagi. Kita cooling down lagi lah. Kalau di laptop mah merefresh kembali, kita refresh our brain dengan with mindfulness. Kita refresh otak kita dengan mindfulness. Salah satunya memang mendengarkan musik, atau bisa bersama-sama kita juga misalkan mendengarkan Asmaul Husna gitu ya. Musik-musik tentunya musik-musik yang bisa membuat pikiran menjadi jernih, stimulus. Bagus, luar biasa, cocok sekali. Jadi ini berdasarkan kerangkanya ya dari modul ajar tersebut, semua insya Allah mengakomodir kebutuhan peserta didik ya. Diferensiasinya juga udah ya. Kemudian sosial emosionalnya, budaya positifnya. Kalau sosial emosionalnya dengan mendengarkan musik tadi ya, mindfulness. Nah dari budaya positifnya ada misalkan apa saja gitu yang nanti ya. Untuk budaya positif, pertama tentu saja dari profil Pancasila itu ada gotong royong. Saya minum berkolaborasi gitu ya. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Misalkan contoh, di kelas saya sekarang, saya juga belum tahu nanti. Misalkan ada peserta didik yang tidak masuk, terus kendalanya karena sakit, saya ingin peserta didik saya mempunyai rasa peduli, mendoakannya. Iya, bagus, luar biasa. Jadi ada kepekaan sosial ya. Terus mungkin di menengoknya, terus dalam kerjasama kepada peserta didik yang merasa mampu, dia ingin membantu teman-temannya yang kurang mampu, kan itu sangat positif menurut saya ya. Gitu. Dengan donasi misalkan ya, dibiasakan seperti hari Jumat itu ya, donasi yang sakit dikunjungi, sepakat sekali ya. Kemudian sebelum pembelajaran lihat misalkan temennya ada yang nggak masuk karena sakit, kita doakan bersama-sama. Itu bagus, luar biasa, budaya positif yang harus tidak bosan-bosannya kita untuk selalu mengingatkan peserta didik untuk melakukan kepekaan atau perhatian gitu ya kepada teman-temannya, termasuk juga kepada stakeholder yang ada di lingkungan sekolah juga ya.
Bagus, luar biasa. Terima kasih Pak Widi sudah Ya. berbagi informasi, ide-ide yang sangat bagus. Saya pikir itu tinggal nanti kita bisa coba diimplementasikan, Ya. bisa dilaksanakan dalam kegiatan belajar yang sesungguhnya nanti. Insya Allah saya akan membersamai Pak Widi nanti ya. di kelas. Semoga kita diberikan kesehatan, Ya. kemudian juga diberikan kemudahan dan kelancaran. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Agus sendiri gitu ya. Karena ada mentoring, coaching dari kemarin kita diskusi berbagai permasalahan yang ada di kelas atau di lingkungan sekolah, berbagai stakeholder. Betul. Akhirnya beberapa masalah dapat dijabarkan, terus kita diskusikan. Saya dapat ilmu baru, banyak kemarin sangat bermanfaat sekali buat saya tentunya. Alhamdulillah. Oke, Kalau terima kasih begitu, sekali. Iya. Perasaannya bagaimana setelah ini kita berdiskusi gitu terkait Luar biasa perasaan saya yang tadinya, ini gimana, bingung, merasa kebingungan gitu cara mengatasi seperti apa kasus-kasus. Setelah diskusi, alhamdulillah saya menemukan banyak pencerahan dan memang secara teori dan bayangan saya juga, ini memang Ya. luar. Alhamdulillah ya Pak Widi, kita saling saja saling berbagi gitu ya. Saya juga mendapatkan ide-ide justru ya dari Pak Widi juga kan seperti ini, berbagi saja, berbagi praktek baik, berbagi pengalaman, selalu berkolaborasi. Mudah-mudahan ya intinya kita tujuan yang utamanya adalah untuk peserta didik ya, untuk anak-anak kita ya, mencetak generasi penerus bangsa yang solehah, kemudian cerdas, baik secara sosial, emosional maupun secara sehingga nanti peserta didik kita itu outputnya diharapkan bisa menjadikan bermanfaat untuk bekal hidupnya nanti. Amin. Dan kita pun insya Allah akan ditolong nanti di yaumul akhir insya Allah kalau kita selalu misalkan ikhlas apa yang kita lakukan semata-mata untuk peserta didik gitu ya. Mudah-mudahan peserta didik itulah yang akan menyelamatkan kita nanti di yaumil akhir. Sekian Pak Widi, terima kasih atas saya juga sangat berterima kasih, saya banyak ilmu. Terima kasih sama-sama, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Apakah kalian sehat? Sehat? Alhamdulillah. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, coba kalian lihat, tengok kanan dan kiri teman kalian. Apakah di antara teman kalian ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Kalista. Kemana Kalista? Sakit. Selain Kalista ada lagi nggak? Tidak ada. Baik, sebagai teman kalian juga kan Kalista semuanya, kita doakan Kalista ya, semoga Kalista cepat sehat kembali dan segera bergabung belajar bersama kita. Amin ya Rabbal. Amin. Nah, selain itu kita berdoa untuk kita semua, semoga diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala pembelajaran, ada segala urusan. Oke? Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum itu yang mau memimpin doa sebelum belajar siapa? Ardia. Ardia silakan. Pimpin doa dulu. Duduk siap, gerak. Duduk siap, gerak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin.
supaya kita semua makin cinta terhadap tanah air. Ya, siap? Tanggal berapa? Nah, gimana? Pada pagi hari ini perasaan kalian gimana? Senang, sedih, galau, apa mungkin? Senang, bahagia, atau apa? Senang? Ada yang sedih tidak? Kalau ada yang sedih nanti dihibur. Ya, alhamdulillah kalau senang. Baik, anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajarannya, nanti Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Bapak mau kalian yel-yel dulu kelas nama. Oke, siap tidak? Siap. Siap tidak? Siap. Oke, kalau siap, 1, 2, 3. Kami adalah bersama nama, kami datang dengan semangat pasti, untuk dididik dengan disiplin tinggi, untuk menjadi siswa berprestasi. Hari ini kita akan belajar matematika. Contohnya digunakan untuk apa? Menghitung apa? Selisih uang, betul sekali. Ada lagi yang lain? Untuk mau apa? Tadi jumlah uang, misalkan uang kakak dan uang adik. Terus apa lagi? Kira-kira? Ada yang tahu? Ada yang pernah ngalamin? Untuk membuat kue misalkan, itu kan dipakai perbandingannya. Misalkan tepungnya berapa, gulanya berapa, menteganya berapa. Nah, jadi satuan rasio ini atau rasio ini tentu saja sering kita gunakan pada kehidupan sehari-hari. Nah, ini ya. Kemudian manfaat mempelajari rasio ini sangat bermanfaat untuk kehidupan kalian sehari-hari, baik sekarang maupun nanti. Tadi contohnya kata Ardia untuk menghitung apa? Uang, selisih uang. Tadi dijelaskan pula untuk membuat kue, terus membuat kopi. Seperti Bapak kan suka ngopi. Kalau kopi itu ada rasionya nggak? Hitungan apa kira-kira? Hah?
Kopi dan gula. Kalau tidak sesuai, enak nggak? Harus sesuai, ya. Misalkan contoh kasus di sini. Nah, ya sebanyak 4 nomor. Siap nggak? Siap tidak? Tepuk 1, 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ini konsentrasi. Coba tepuk 5. Yang salah diapakan nanti? Enggak ya. Coba konsentrasi. Coba konsentrasi. Tepuk 5. Tepuk 5 2 kali. Mantap. Nah, sekarang coba barcode masing-masingnya dikeluarkan. Tahu cara penggunaannya? Seperti apa? Nanti simak dulu soalnya. Itu kalau dari jawabannya segera angkat. Oke? Nah, ya. Oke, silakan. Uang Bandi dan Beni berjumlah 300.000. Apabila uang Bandi 175.000, jadi berapakah perbandingannya? Silakan itu. Boleh diskusi ya. Waktunya 5 menit. So, kerjakan, diskusikan, boleh. Lihat, perhatikan soalnya. Uang Bani dan Beni berjumlah itu 300.000 itu dari uang Bani dan Beni, ya. Berarti uang Bani 175.000, berarti uang siapa? Beni berapa? Ini aja dikurang ini berapa? Kita kurangkan dulu, nanti bandingkan. Nanti langsung sederhanakan, langsung dapat. Besok berapa? Pas jawab pengguna, gimana ya? Udah belum? Bapak lihat ya. Sudah? Jangan BB, berubah BB. Kerjakan masing-masing dulu. Sudah dikunci jawabannya? Oke, waktunya habis, silahkan dikunci jawabannya kakak. Oke. Satu lagi, ini kita dulu. Oke. Udah semua? 27? Siapa yang belum? Bilkis kita sama Mikaela. Bilkis kita mana? Udah belum? Nah. Mana Bilkis? Udah ya? Coba hitung sama-sama apakah jawabannya benar atau salah. 3, 2, Oke, 28 orang menjawab betul ya.
Yang salah ada berapa orang ini? Ada 8 orang, Bapak. Pertanyaan yang terakhir. Ini 10 detik soal. Seluruh, pertanyaannya meleset ke seluruh, ya. Ada kecolongan. Hati-hati, ada orang yang mengecoh. Hati-hati. Pertanyaannya ini mengecoh. Hati-hati. Kalian harus teliti. Oke, sudah? Oke, silakan dikunci jawabannya. Sudah? Kelihatan kan? Nah, ini. Nah, supaya pengelompokannya seimbang, nanti ada beberapa yang ditukar. Oke, coba Alwi pindah tukeran sama Denny. Alwi tukeran sama Denny. Denny ke Alwi, Alwi ke Denny. Stop sekarang. Terus harganya 37.500 rupiah. Lalu berapa harga jika banyak bibitnya 1? Untuk mencari harga pada banyak bibit 1, masing-masing kita bagi dengan 3. 3 dibagi 3 adalah 1. Dan 37.500 rupiah. Kita juga 58.000 rupiah dibagi 5 adalah 11.600 rupiah. Jadi banyaknya bibit 1, harganya 11.600 rupiah. Berikutnya yang ketiga, bandingkan harga satuan dari kedua bibit tersebut berdasarkan kedua tabel rasio sebelumnya. diketahui harga satuan. Jika Anika ingin membeli bibit dengan harga yang lebih murah, maka paket yang dipilih adalah paket yang... Nah, sebagai penguatan ya sebelum ke penugasan, misalkan kita di sini itu coba kalian baca semuanya. Baca. Tadi sudah simak videonya? Mengerti tidak? Kita tes ya. Ini satu dari mana? Hah? Dibagi berapa? Dibagi 5 ya. Dibagi 5 karena di sini tugasnya mencari harga satuannya buku ya. Berarti yang ini juga harus dibagi berapa? Dibagi 5. Dibagi 75.000 dibagi 5, itu siapa yang tahu? Haris? 14. Betul atau salah? Betul atau salah? Betul atau salah? Berapa? 15. Ada beberapa jawaban nih. Coba hitung bareng-bareng berapa yang betulnya. Wah. Udah dapat jawabannya? Berapa? 15. 15 apa? Ribu. Oke. Paham ya? Paham tentang rasio satuan? Paham? Oke. Sebagai penguatan, sebagai untuk evaluasi, Bapak akan membagikan ini buat kalian berkelompok ya. Udah. Ini dikerjakan, diskusikan, nanti
ada kelompok yang akan mempresentasikan jawabannya. Ini kenapa jauh-jauh? Kelompoknya? Ya ditulis sama kelompoknya ditulis. Terus anggotanya siapa saja? Bapak kasih waktu 10 menit. Ya, jawabannya langsung boleh di depannya, boleh di belakangnya. Ya, diskusikan dengan teman. Ya, ya. Oh, diskusi. Bisa kan? Bisa kan? Bisa? Selesai belum? Ini nomor berapa? Ada beberapa 18.000 bagi 12 bisa kan?
Tadi mana tadi? Kan 18.000 dibagi 12 kan pasti 1 koma kan? Lihat nolnya sisa berapa? Coba nolnya berapa? Jawabannya gak mungkin 1,5 kan harganya berapa? Udah ketahuan belum jawabannya? Masih 1,5? Sok. Pohon. Yang belum mana? Ini nomor berapa? Sakit. Oke, bareng-bareng ya. Siap? Sakit. Sakit. Sekat. Sekat. Sikut. Sekat. Sikut. Sekat. Sakit. Sakit. Konsentrasi. Sakit. Sikat. Kelompok kerajaan yang presentasi. Tepuk tangan. Oke, sisanya silakan kelompok kerajaan. Yuk kelompok kerajaan. Presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Yuk. Paris, Rajan, semuanya sini. Ya, di tengah-tengah. Nah, perkenalan dulu. Nah, kayak gitu terus di diskualifikasi. Sok, buka. Yang lain siap. Kalau nanti jawabannya tidak sama, berarti ada yang salah, kita koreksi sama-sama ya. Oke, yuk. Assalamualaikum. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami.
Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kelompok. Silakan. Soalnya dibacakan. Ya. Sebuah rental mobil menawarkan 2 paket sewa, paket A dan B. Selama sewa, paket A 3 kali, paket B 5 hari. Harga sewa, paket A 600.000, paket B 900.000. Berapa harga sewa mobil per hari pada paket A? Berapa? 200.000. Dari kelompok ini, untuk harga sewa mobil per hari pada paket A itu 200.000. Sama nggak dengan kalian semuanya? Sama tidak? Sama. Caranya diapakan? 200.000 itu dari mana? 200.000 itu dari mana coba kira-kira? Dari mana, Haris? Pembagian 600 dibagi. Oke, jadi Berapa harga sewa mobil per hari pada paket B? berapa? 180. Oke, jawaban yang B itu 180.000. Ada yang sama? Sama semuanya. Ada yang beda nggak? Ada yang sama? Sama nggak? Sama. Sama tidak? Sama. Berarti ya 900.000 dibagi 5 itu adalah 180.000 ya. Betul. Silakan lanjut ke nomor 2. Nomor 2. Oh, yang kayaknya ya. Jika Anda ingin menyewa mobil selama 4 hari, paket mana yang lebih menguntungkan? Paket A atau paket B? Paket B. Kalian sependapat nggak? Paket A atau paket B? Paket B. Sependapat? Kenapa sependapat? Lebih apa? Lebih murah dibandingkan dengan paket yang A. Oke, good. Lanjut nomor 2. Dok, masuk. Alat tulis majalah pensil berapa kemasan? Kemasan kecil dan besar. Jumlah pensil kecil 12 pensil, besar 20 pensil. Harga Oke, Dok. 18.000. Harga Hah? ada 1 buah pensil pada kemasan kecil. Berapa sih itu dulu ya? Berhubung waktunya sudah jam 11 lebih, kita akan lanjutkan untuk tes individunya. Kita akan laksanakan pada hari besok ya, hari Sabtu. Karena kelompok besok tes individu ya. Sebelum Bapak tutup pembelajaran hari ini, ada yang mau ditanyakan tidak? Ada yang mau ditanyakan tidak? Kalian paham apa yang kalian pelajari hari ini? Sudah paham semuanya? Sudah paham? Siap untuk tes individu? Siap tidak? Siap tidak? Gimana pembelajaran hari ini? Gimana? Seru. Terus? Menyenangkan. Terus apa lagi? Menarik. Terus apa lagi? Sehari-hari ya, maksudnya kehidupan sehari-hari kalian. Kalian mau membuat mie, membuat kopi, membuat susu, membuat kue, atau memasak nasi, dan lain sebagainya. Pasti akan menggunakan semangat dalam belajarnya. Ya. Mungkin itu saja untuk hari ini.
kita tutup dengan doa. Kalian beres-beres, langsung kita berdoa. Nanti hadiah lagi ya. Sudah beres-beresnya sudah? Sudah beres-beresnya? Sudah. Satu dulu. Kalau begitu kita langsung doa saja ya. Adia coba pimpin doa di depan. Duduk siap, gerak. Duduk siap, gerak. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak akan pilih kelompok yang paling rapi dan kelompok ya. Oke, jangan lupa dipelajari lagi di rumah, mempelajari hari ini supaya nanti pas tes individu kalian bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah pada hari ini kita berencana untuk mengevaluasi atau merefleksi hasil observasi pembelajaran Pak Widi ketika di kelas. Dan alhamdulillah saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Jaja selaku pengajar praktik. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Jaja? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Widi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Semoga senantiasa kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, tujuan kita untuk percakapan hari ini adalah kegiatan coaching yang dimana tujuannya adalah ingin mengevaluasi atau merefleksi hasil kegiatan pembelajaran atau observasi kelas ketika kemarin ya. Nah, yang pertama yang saya hendak pertanyakan kepada Pak Widi selaku rekan sejawat, bagaimana itu perasaannya ketika kemarin sudah melaksanakan pembelajaran di kelas? Perasaan saya sangat luar biasa ya, banyak pengalaman baru yang dapat diambil dari mulai sebelumnya sama Pak Agus berdiskusi bagaimana menciptakan kelas yang interaktif, terus menyesuaikan antara kebutuhan peserta didik sesuai dengan minat dan gaya belajarnya. Ini sangat luar biasa, pengalaman baru juga bagi saya. Alhamdulillah ya, berjalan dengan baik ya sesuai harapan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, nah dari kegiatan pembelajaran tersebut kan sebelumnya ketika observasi Ya. kita telah membahas tentang yang hendak dicapai ya gitu, sasaran atau perkembangan apa gitu yang akan ditargetkan gitu. Nah, kalau dibuatkan skala itu ya, skala 1 sampai 10 itu posisi Pak Widi ini ada di skala berapa tuh? Tingkat ketercapaiannya gitu ya. Ketercapaian ketika pembelajaran Iya, gitu ya. betul. Area pengembangan gitu yang tercapainya kan kalau diskalakan 1 sampai 10, kira-kira ada di posisi berapa itu Pak Widi? Kalau dari proses pembelajaran kemarin, saya mungkin di skala 80 dari 10. 88 atau dari 10 ya, Ya. 80 dari 100 gitu ya. Oke, ya, ya. Oke. 80. Ya. Oke, udah bagus, luar biasa ya, udah baik, itu sudah berkembang, sudah tercapai. Nah, kira-kira itu hal baik apa sampai di angka 8 tersebut gitu, di skala 8 tersebut yang Pak Widi lakukan gitu selama pembelajaran? Apa saja tuh hal praktek baik tersebut? Dari awal mungkin ya, pertama dari pembiasaan budaya positifnya juga kemarin anak-anak alhamdulillah meningkat. Dari awalnya cenderung kurang peduli atas sama temannya, dari kolaboratifnya, komunikasinya juga. Jadi alhamdulillah
meningkat signifikan. Alhamdulillah. Yang diambil. Ya. Terus yang lain selain budaya positif gitu, Selain dari budaya positif, mungkin dari interaktif. interaktif. Yang awalnya sebelum saya berdiskusi dengan Pak Agus, siswa saya cenderung pasif. Oh iya. Mungkin karena malu, belum percaya diri, mungkin tidak sesuai dengan gaya belajarnya. Setelah saya berdiskusi, kemarin saya menemukan ternyata beberapa anak itu gaya belajarnya misalkan gaya visual, auditory atau kinestetik. Karena saya juga berpikir bagaimana untuk mengintegrasikan antara metode atau medianya gitu supaya anak itu terpancing, terstimulus gitu, supaya berani untuk mengungkapkan pendapatnya seperti itu. Oh, berarti Aldo sudah mengakomodir gitu ya, mengakomodir kebutuhan peserta didik atau gaya belajar peserta didik sesuai yang kemarin, berarti mudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Betul sekali. Oke, budaya positif, diferensiasi ya. Oke, ada lagi hal lainnya mungkin Yang paling penting dari yang tercapai gitu ya. tercapai ya. Yang tercapai mungkin karena dari teknis, sebelumnya saya belum membedakan mana siswa yang kemampuan kognitifnya yang tinggi, yang menengah, yang rendah. Setelah kemarin berdiskusi dengan Pak Agus, alhamdulillah saya bisa mengelompokkan kelompoknya tentunya heterogen, menyampurkan antara kemampuan tinggi dan menengah dan rendah, sehingga anak itu siri asuh berkolaborasi, sehingga output untuk beserta dari hasil belajar itu dari awalnya untuk asesmen akhir sebelumnya itu untuk mencapai KKM itu di bawah 50%. Setelah kemarin saya menggunakan berdiferensiasi, terus menggunakan pemanfaatan TPEC, alhamdulillah anak itu dari outingnya, dari outputnya, dari hasil asesmennya meningkat. Walaupun belum 100%, tapi ada peningkatan sebanyak 20%. Sampai belum ya 8 gitu ya. Betul. Saya senang mendengarnya ya, semoga itu konsisten ya Pak Widya. Amin. Kita selalu menggali gitu Pak, menggali potensi peserta didik. Nah, dari keberhasilan tersebut ya ada kan dua skala lagi berarti ya, dua poin lagi. Betul. Nah itu saya mungkin dikatakan itu tantangan ya atau hambatan gitu ya. Nah kira-kira tantangan hambatan apa ketika Pak Widi melaksanakan pembelajaran sehingga masih menyisakan dua skala lagi ke 1-10 misalnya, apa coba itu? Mungkin saya ambil 2 poin saja Pak Agus. Yang pertama, walaupun tadi ada peningkatan dari hasil belajarnya, dari asesmen formatif peserta didik ada 20%, tapi di situ saya kurang puas Pak Agus. Saya maunya minimal paling kecil itu ada 90%. Ada peningkatan dari segi kognitifnya. Dari mulai mungkin peserta didik saya hanya beberapa saja yang bisa memahami sampai C3. Saya maunya sampai C4, kalau bisa sampai C6 gitu. Iya itu. Terus yang kedua mungkin dari keterampilan berbicara. Hal ini mungkin bisa dilihat karena saya baru pertama kali dapat ide dari Pak Agus dan pertama kali saya juga menerapkannya di kelas. Mungkin butuh tindak lanjut Pak Agus. Pembelajaran yang seperti kemarin. Kalau sebelumnya kan, kalau sebelumnya kan saya tidak membedakan mana anak yang berkemampuan yang tinggi, yang menengah, rendah. Kalau kemarin saya kolaborasikan antara tinggi, menengah, dan rendah itu, sehingga ada kolaborasi dari kemampuan heterogen itu, terjadilah stimulasi antara anak yang kemampuan rendah dibantu oleh yang menengah, dan yang menengah dibantu oleh kemampuan intelektual sampai tinggi. Tutor. Iya, tutor sebaya seperti itu bagus. Dan mungkin untuk kosakata di cara mengkomunikasikan, utamanya di presentasi itu mungkin anak saya, peserta didik saya
kurang percaya diri. Jadi masih ada beberapa, Masih ada beberapa. meskipun 80% sudah Betul. komunikatif gitu ya, Betul. semua terpancing Betul, gitu ya, betul. terangsang dengan Betul. gaya belajar atau model pembelajaran Betul. diferensiasi itu, tapi masih ada Masih gitu ada, ya. tetap. Itu terutama dalam mungkin kemampuan bicaranya gitu Kemampuan ya. bicara. Mungkin ini disebabkan dan kepercayaan diri ya, juga. mungkin ini disebabkan jumlah populasi kelas juga yang begitu lumayan banyak ya. Kebetulan di kelas saya itu ada 37 orang. Ini kan sangat luar biasa untuk penindakannya, adjustmentnya gitu. Seperti itu. Oke, baik, itu berarti yang menjadi tantangannya ya. Betul, Dan betul. ketika kita misalkan dihadapi dengan tantangan atau hambatan tersebut, ada langkah-langkah apa ya, tindak lanjut gitu dari pembelajaran yang nanti akan dikembangkan lagi gitu. Oh iya. Mungkin langkah selanjutnya saya akan semakin sering lagi berdiskusi dengan Pak Agus. Kemarin alhamdulillah berkat Ya luar biasa gitu ya. Saya pun sangat senang mendengarnya. Ya, betul. Dapat ide-ide yang baru gitu. Kemarin diskusi saya akan melakukan tindak lanjut, bisa menemukan ide-ide terbaru. Terus saya juga akan mencoba menerapkan pembelajaran yang memanfaatkan feedback, ya media digital utamanya untuk keterampilan berbicara itu lebih di media pembelajaran mungkin. Kalau menurut saya mungkin. Maka ke depan saya akan membuat sebuah media pembelajaran yang sifatnya interaktif atau MPI. Kalau saya kan lulusan pembatik. Oh iya, betul. Di PMB itu ya. Akan membuat media pembelajaran interaktif, kemudian metode dan pendekatan dia yang lebih tepat lagi, mungkin yang lebih sifatnya kontekstual, lebih mengaitkan dengan permasalahan-permasalahan umum, mungkin dengan sesuai dengan kehidupan sehari-hari mereka, supaya lebih gampang ya. Bagus, kali ini sangat luar biasa. Saya senang mendengarnya ya, nanti play, kemudian juga dari pembatiknya juga nanti bisa dicoba diterapkan dan terutama konsistensi ya. Iya betul, itu yang paling penting. Kontinuitas berkesinambungan, karena memang ini diferensiasi itu baru dicoba ya. Baru dicoba ya. Baru sangat luar biasa, itu saya sangat senang sekali. Nah, kira-kira setelah barusan ada tindak lanjutnya gitu ya, atau pengembangan yang berikutnya akan diterapkan, kapan ya kira-kira Pak Widi akan menerapkan pembelajaran tersebut di kelas? Secepatnya mungkin ya. Mungkin saya akan melakukan pembelajaran tindak lanjut ya, adjustment tindak lanjutnya mungkin minggu depan. Karena kan saya juga harus melakukan ini dulu diagnostik kognitif sama non kognitif juga. Saya akan siapkan dari sekarang untuk selanjutnya. Nanti kalau udah diagnostik saya bisa menentukan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran sampai tujuan pembelajaran itu, termasuk pendekatan metode dan strateginya. Oke, bagus. Saya senang sekali mendengarnya. Semoga dimudahkan ya. Amin. Yang terakhir nih, komitmen apa coba dari Pak Widi atau tanggung jawab Pak Widi untuk terus mengawal pembelajaran tersebut sampai ada di titik misalkan 100% atau 90% gitu ya. Apa coba ininya, komitmennya gitu ya? Komitmennya saya tidak akan tidak akan berhenti di sini. Saya terus akan menggali apa sih yang dibutuhkan peserta didik saya, karena kan dari populasi 37 orang itu sangat luar biasa bagus sebenarnya. Mungkin saya akan lebih mendalami lagi apa sih minat, bakat dan gaya belajar mereka, sehingga saya bisa menyesuaikan materinya seperti apa, terus tingkatannya sampai mana, terus level kognitifnya sampai mana, terus metode, model dan pendekatannya juga saya bisa menyesuaikan, termasuk gaya belajarnya. Mungkin ada peserta didik yang lebih suka kinestetik, mungkin saya akan memberikan kinestetik itu, dan mungkin yang lebih baik itu saya itu bisa mengintegrasikan antara kinestetik dan auditory dan visual, misalkan seperti itu. Saya integrasikan supaya menjadi satu gitu. Oke, luar biasa Bu Widi. Semoga senantiasa diberikan kemudahan Amin, amin. dan kelancaran. Terima kasih telah berbagi informasi pada kesempatan hari ini dari kegiatan coaching ini. Semoga ujungnya kita
pada tujuan yaitu peningkatan kualitas pembelajaran pada peserta didik bisa tercapai. Amin. Sebenarnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Semoga sehat selalu Pak Beni. Amin. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak sama Pak Agus berkat ada coaching atau mentoring ini. Sebelumnya saya itu hanya mindset untuk mengajar sebagai pendidik itu hanya mengajarkan di level kognitifnya saja tanpa memperhatikan kayak gayanya, minatnya. Padahal kalau kita telusuri lagi antara anak satu dan anak dua itu kebutuhan belajarnya masih berbeda. Sehingga kita harus bisa menyesuaikan. Berkatnya ada diskusi kemarin, ada coaching kemarin, ada mentoring kemarin sama Pak Agus, saya lebih menjadi ternyata seperti ini. Kita itu mengajar bukan hanya mengajar pengetahuan saja, mengajar ke kelas memberikan media pembelajaran, menonton video udah gitu aja. Ternyata masih banyak sekali yang perlu digali gitu untuk keberhasilan para peserta didik ini. Alhamdulillah ya, dari sangat memberikan manfaat gitu ya dari kegiatan coaching. Sangat bermanfaat. Terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu tidak pernah putus asa atau tidak pernah kita mengurungkan atau mengurangi semangat kita selalu semangat untuk kegiatan selanjutnya untuk kepentingan peserta didik. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak PP Pak Jajang. Barangkali ada tambahan atau misalkan ada semacam masukan gitu ya, opini, tanggapan atau feedback gitu ya dari kegiatan coaching hari ini. Ya, Pak Jajang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kesempatan ini saya sebagai observer barusan melihat proses coaching yang dilaksanakan oleh Pak Agus terhadap rekan sejawat. Itu silakan yang saya lihat Pak Agus sudah menerapkan sesuai rubrik yang penilaian yang sudah diterapkan. Kemudian mudah-mudahan hal ini bisa diterapkan dan berdampak untuk kegiatan di sekolah. Jadi proses coaching ini adalah sebagai pembelajaran atau alat bagaimana kita berdiskusi dengan rekan sejawat dalam proses pembelajaran atau diskusi selama pembelajaran di sekolah terkait hal-hal yang tidak dimengerti oleh rekan sejawat, kemudian ada hal masalah yang lain juga terjadi proses coaching, akan melalui proses coaching. Nah, proses coaching ini terdapat dalam kegiatan supervisi akademik dan pembelajaran yang dilakukan oleh CGP kemarin pada saat observasi di kelas dan sekarang melaksanakan pasca observasi. Yang terakhir kesimpulannya, saya harap dari kegiatan yang Pak Agus lakukan selama menjadi kemarin menjadi coach terhadap coaching yang dilakukan rekan sejawat itu bisa menjadi nilai positif baik bagi Pak Agus maupun rekan sejawat di sekolah. Ini tidak hanya oleh Bapak rasa berkenan dengan sejawatnya, tapi untuk rekan yang lainnya juga yang terkait kalau misalnya ada kendala pembelajaran yang ada di kelas atau di sekolah. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih atas saran, masukan, tanggapan dan juga feedbacknya dari kegiatan coaching modul 2.3 pendidikan guru penggerak ini. Sekali lagi terima kasih Pak. Sehat selalu. Terima kasih. Sehat selalu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.